Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat tanpa suatu sakit apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahapan manajemen risiko. Minggu lalu kita sudah belajar tentang dasar manajemen risiko, dan kali ini kita akan membahas tentang tahapan dari manajemen risiko. Manajemen risiko dilakukan bukan asal sembarangan. Manajemen risiko dilakukan bukan asal menganalisa, tapi ada tahapannya. Kita akan mempelajari tahapan manajemen risiko ini, di mana di dalam tahapan ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah identifikasi risiko, analisis risiko, pengelolaan, implementasi, dan monitoring. Ya, jadi ada 5 poin yang harus dilakukan. Ini core-nya, ini intinya dalam membuat manajemen risiko. Tetapi nanti ada framework untuk mempermudah kita dalam pembuatan manajemen risiko, itu berbeda cerita lagi. Bayangannya kayak gini. Ini sudah ada nasi sebagai identifikasi risiko. Ini nasinya, ini dagingnya, ini sayurnya, ini telurnya, ini susunya misalkan. Sudah ada menu-menu, ini core-nya, kemudian dipadukan dengan resep untuk membuat masakan apa. Misalkan nasinya mau dibikin bubur, misalkan telurnya mau dibuat dadar, dagingnya mau dibikin rendang, dan seterusnya. Ada yang tidak suka rendang, dagingnya dibikin semur, dan seterusnya. Itu merupakan cara untuk mempermudah kerja kita. Itulah makanya dinamakan framework atau kerangka kerja. Ada beberapa framework untuk mempermudah kinerja kita. Oke, kita mulai dari identifikasi risiko, di mana proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi. Jadi mungkin ya, probability. Identifikasi risiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen risiko. Jadi keahlian untuk menentukan atau mengidentifikasi harus lebih peka ya dalam melihat risiko yang akan dihadapi, yang kemungkinan akan terjadi di sebuah perusahaan atau aktivitas usaha. Itu sangat vital. Jadi kalau misalkan tingkat keberhasilan diukur dari identifikasi risikonya, semakin banyak, semakin jeli, semakin detail risiko itu dijelaskan, maka manajemen risiko yang dihasilkan juga akan semakin akurat. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Nah ini, jadi bukan hanya 3, 4, 5 kemudian selesai, bukan, tetapi sebanyak mungkin. Kemudian nanti kita akan analisa secara lebih lanjut. Saat sudah mengetahui risiko itu sudah banyak misalkan, maka sudah akan ditentukan prioritasnya. Ini yang akan mungkin lebih besar kemungkinannya akan terjadi. Yang B lebih banyak bisa terjadinya misalkan. Yang B mungkin resikonya lebih tinggi daripada yang lain misalkan. Ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang analis. Yang keempat, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko adalah brainstorming, survei, wawancara, informasi historis, kelompok kerja, dan lain-lain. Saya akan jelaskan satu persatu. Brainstorming itu mengumpulkan modelnya kayak misalkan mengumpulkan stakeholder yang ada di dalam aktivitas usaha tersebut atau perusahaan tersebut. Misalkan ada direktur, ada manajerial, ada dari karyawan biasa, outsourcing misalkan, lingkungan, dalam arti lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar, kemudian para tokoh yang dituakan misalkan,
Mereka dikumpulkan jadi satu, kemudian ayo mari kita memberikan masukan atau menyebutkan risiko-risiko apa yang mungkin bisa terjadi. Itu brainstorming. Sedangkan survei ya kita bisa melihat ke lapangan, dianalisa sendiri dan seterusnya. Wawancara, kalau bedanya dengan brainstorming, kalau brainstorming itu mendapatkan informasi dari banyak orang, sedangkan wawancara orangnya terbatas tetapi mendalam. Itu bedanya. Kalau informasi historis itu lebih fokusnya lebih condong ke tokoh yang dituakan ya. Biasanya ada tokoh-tokoh yang dituakan, entah dituakan dari lingkungan, entah dari perusahaan. Itu pasti punya pengalaman yang banyak, sudah pernah mengalami kejadian yang banyak juga. Oke, setelah mengidentifikasi risiko, selanjutnya adalah menganalisis atau menganalisa risiko. Setelah diidentifikasi, kemudian dilihat dan diukur potensinya besar enggak terjadi. Misalkan nih ya, kita berbicara tentang manajemen risiko. Kalau dari alam, kalau dari sisi alam, misalkan karena kita di Purwokerto, banjir kayaknya nggak mungkin, kemungkinannya kecil kalau banjir, karena kita ada di dataran tinggi. Kemudian kekeringan, ya kadang-kadang kita kekeringan, tapi ya mungkin persentase kemungkinannya ya paling 30% lah akan terjadi, misalkan. Yang resikonya tertinggi kira-kira siapa? Bencana alamnya apa? Misalkan ya Gunung Slamet misalkan ya. Itu lebih risiko terjadinya lebih tinggi. Setelah kita mengukur potensi besar kecilnya, kemudian ditentukan probabilitas atau kemungkinan terjadinya sebuah event atau sebuah bencana yang tadi saya jelaskan. Beberapa resiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan kemungkinan probabilitas suatu terjadi. Maksudnya gini, gunung meletus itu resikonya luar biasa. Mungkin bisa jadi kita bisa kena lahar atau luapan dari erupsinya misalkan. Tetapi kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya. Tapi kalau itu terjadi, kita bisa melihat resikonya seperti apa sih. Seperti itu. Contoh, kalau misalkan kita orang-orang IT, server down itu pasti terjadi. Dan kalau server down itu tidak mengenakan, karena tidak bisa mengakses sebuah website misalkan. Tetapi kita tidak bisa memastikan kapan server itu down, karena event atau kejadian itu kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa memastikan kapan sih terjadinya. Berikutnya, penting untuk menentukan dugaan yang terbaik. Jadi dugaan-dugaan atau analisa yang dilakukan ya bukan hanya analisa kacang goreng ya, tapi harus mendalam. Analisanya harus mendalam, analisanya detail, harus berdasarkan data dan seterusnya. Oke, bagaimana cara menganalisa risiko ini? Setelah ada risiko atau sebuah kejadian yang akan terjadi, kemudian kita akan mengukur berapa sih bobot risiko yang akan berdampak untuk perusahaan kita misalkan. Poin 1 sangat rendah, poin 2 rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi.
Sangat rendah itu probabilitasnya rendah dan dampaknya kecil. Oke, probabilitasnya rendah, dampaknya juga kecil, dan seterusnya. Dari poin 5 ini akan terlihat kok siapa sih nomor satu atau prioritas risiko yang akan mungkin bisa terjadi dengan probabilitas yang tinggi juga. Nah, ini kalau dengan probabilitas tinggi dan hampir bisa terjadi ya, dan bisa mengancam kesuksesan proyek, nah ini yang harus dihindari ini. Apakah kita bisa menghindari sebuah risiko? Tidak. Risiko itu pasti akan terjadi dan kita harus hadapi. Meminimalisir oke, tetapi tidak bisa menghilangkan. Pengukuran bobot risiko ini belum detail ya. Jadi ada alat bantu untuk mengukur bobot risiko yang akan bisa digunakan. Saya ambil contoh ini. Ini matriks penilaian risiko dari Australia Standard AS dan New Zealand Standard. Itu nomor 4360 ya, ini tahun 95. Nanti bisa dicari tentang standar Australia dan standar New Zealand. Yang terbaru sih yang terakhir saya ikuti tahun 1999, itu yang biasanya dipakai. Tapi ini indukannya. Oke, kita lihat ada tabel peluang atau kemungkinan. Kalau kemungkinannya hampir pasti, kita kelompokkan di kolom A. Penjelasannya, suatu kejadian pasti akan terjadi. Oke, pasti akan terjadi pada semua kondisi. Jadi suatu kejadian yang pasti terjadi pada semua kondisi. Coba dibayangkan kejadian apa yang pasti akan terjadi pada setiap kondisi. Misalkan orang sakit, kita misalkan sebagai orang pemilik perusahaan mempekerjakan mereka, semua karyawan itu pasti akan sakit, entah kapan waktunya, itu pasti. Kita lihat tabel 1, peluang dan kemungkinan. Yang poin atau tingkatan A itu almost certain. Almost certain itu hampir pasti, yang penjelasannya kejadiannya pasti terjadi. Kata kuncinya itu pasti akan terjadi pada semua kondisi. Ya, jadi pasti akan terjadi dalam semua kondisi. Poin yang berikutnya likely atau mungkin, kemungkinan bisa terjadi. Jadi mungkin akan terjadi pada hampir semua kondisi. Jadi tingkatannya A itu almost certain atau hampir pasti, kemudian likely itu ya agak di bawah hampir pasti. Kalau misalkan agak ragu mau moderate atau almost certain, pasang di tengah-tengah antara itu. Kemudian ada moderate, terjadi pada beberapa kondisi tertentu, unlikely kemungkinan kecil, dan rare atau sangat jarang sekali. Nah, akibatnya kita lihat insignifikan, tidak signifikan, poinnya 1, minor atau hanya mendapatkan perawatan P3K atau kerugian materi kecil misalkan. Moderate, memerlukan perawatan medis yang mengakibatkan hilangnya hari kerja. Ini kita ambil contoh dari manajemen risiko yang saya ambil dari K3 ya. K3 itu kesehatan keselamatan kerja karyawan. Jadi makanya ada perawatan medis dan seterusnya. Berbeda dengan IT nantinya
Oke. Jadi di level 3 di moderate itu memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja. Berikutnya yang terakhir atau poin yang kelima itu katastrofi atau bencana yang menyebabkan kematian, kerugian material yang sangat besar. Nah, ini menurut Australian Standard dan New Zealand Standard. Oke. Setelah dianalisa atau dibobot risiko tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tabelnya. Kalau misalkan tadi peluangnya ada 1, 2, 3, peluangnya A, B, C, D, E, kemudian akibatnya 1, 2, 3, 4, 5, tinggal dijelaskan atau tinggal dimasukkan ke dalam matriks ini. Nah, nanti yang ada di golongan 3A, 4, A, B, C, 5, A, B, C, D. Nah, ini yang merupakan golongan risiko yang berisiko tinggi. Oke, ini yang berisiko tinggi, maka harus segera ditangani dengan baik. Risiko tinggi ini juga memerlukan perencanaan khusus di tingkat top manajemen, sehingga penanganannya dapat segera diatasi atau segera ditangani secara cepat. Sedangkan di level S atau signifikan atau ya di bawah satu tingkat di bawah tinggi ya, ini harus memerlukan perhatian dari pihak manajemen. Jadi kalau tadi levelnya manajemen top ya, top manajemen, kalau ini levelnya di manajemen tetapi harus bekerja atau bertindak secara cepat, bukan santai-santaian atas sebuah peristiwa yang terjadi begitu. Kemudian moderate, kalau moderate tidak melibatkan manajemen puncak, namun sebaiknya segera diambil tindakan untuk penanganannya. Kondisinya tidak begitu darurat kok begitu. Sedangkan risiko yang rendah itu ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku. Kita ambil contoh ya, nanti mahasiswa silakan mengambil contoh juga. Saya ambil contoh di bidang komputer misalkan. Saya ambil contoh misalkan kita sebagai orang IT ya bersinggungan dengan komputer, ya berarti lebih ke cracker misalkan ya, orang yang ingin masuk atau penyusup ke dalam website misalkan. Apakah itu bisa terjadi? Kalau saya yang membuat analisa risiko atas penyusup, saya akan masukkan ke dalam poin A. Ya, karena apa? Karena itu pasti akan terjadi, entah berhasil atau tidak, itu pasti akan terjadi. Apalagi websitenya belum HTTPS misalkan, itu pasti terjadi. Karena website ini bersifatnya universal, bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka kondisi orang menyusup ke dalam web kita itu hampir pasti terjadi. Oke. Ini pendapat saya loh ya, beda dengan kalian. Kemudian masuk ke tabel 2. Penyusup masuk ke website. Apa akibatnya? Kalau saya yang melihat ini sebagai kerugian materi yang sangat besar, karena otomatis mereka penyusup ini akan mengambil data kita, mengobrak-ngabrik data kita dan seterusnya. Maka saya akan tempatkan di A5, setelah tadi A kemudian 5, atau katastrofi
di poin yang kelima, yang merupakan sebuah bencana buat saya ini. Tapi kembali masing-masing orang punya pendapatnya masing-masing ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Peluangnya A, tingkatannya 5. Kita lihat. Peluangnya A, akibatnya 5. Tinggi. Maka memerlukan perencanaan khusus di tingkat manajemen puncak. Top manajemen itu harus mengambil alih permasalahan ini. Top manajemen harus mengambil peranan utama untuk mengamankan website misalkan. Loh iya, karena apa? Karena kalau misalkan website ini diambil sama orang, selesai sudah. Jadi memang harus tingkat top manajemen ini harus mengambil langkah yang cepat, penanganan yang cepat. Ini mau bagaimana? Sekali lagi masing-masing orang itu punya pendapat ya. Setelah kita melakukan proses analisa risiko, kemudian kita melihat risiko ini mau diapakan, akan kita kelola. Nah, beberapa cara untuk mengelola risiko tersebut. Ada 4 untuk cara mengelola risiko ini. Yang pertama, risk avoidance. Risk avoidance ini berarti kalau bahasa Indonesianya itu kan menghindari risiko. Pak, katanya risiko tidak bisa dihindari. Bisa. Ini jawabannya. Bisa dihindari dengan memutuskan tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Kalau tadi analoginya adalah website yang kena crack misalkan, maka risk avoidance-nya apa? Risk avoidance-nya kita nggak usah buat website, selesai. Tidak ada risiko yang harus kita tanggung, tidak ada risiko yang harus kita pikirkan bagaimana cara menanggulanginya. Tapi apakah mungkin terjadi kemalingan? Ya mungkin bisa terjadi. Kalau datanya tidak pakai komputer, kemudian datanya pakai kertas di lemari misalkan, resikonya beralih menjadi pencurian data fisik, bukan data digital. Itu pasti ada. Kalau bukan sama orang luar, ya pasti orang dalam lah yang maling kayak gitu. Kemudian ada reduction, itu pengurangan risiko. Penanganan risiko ini juga disebut sebagai risk mitigation atau mengurangi kemungkinan terjadinya sebuah risiko dan juga mengurangi dampak kerusakannya. Jadi kalau misalkan seperti ini, reduction, kita kurangi deh. Kalau misalkan seperti itu, tetap ada websitenya, tapi bisa nggak kita kurangi dulu risiko yang harus ditanggung karena kita belum mampu untuk menanggulangi itu. Oke, kita turunkan, bukan website yang online, tapi website yang offline misalkan, yang hanya bisa diakses melalui jaringan perusahaan misalkan. Resikonya diturunkan, resikonya dikurangi dari orang banyak yang dapat mengelola, mengakses, menjadi lebih kecil, hanya lingkup kantor saja yang dapat mengaksesnya. Sehingga resikonya juga akan menjadi berkurang. Kalau ada orang cracker misalkan, ya berarti orang dalam, nggak mungkin orang luar, karena orang luar tidak punya akses untuk masuk ke dalam perusahaan misalkan. Oke, itu pengelolaan risiko. Yang kedua. Yang ketiga, risk transfer. Kalau sudah ada risiko, kemudian kita ingin, tolonglah jangan kami yang menghandle risiko itu, biarkan orang lain aja lah, misalkan pihak ketiga aja misalkan. Loh, apa bisa Pak risiko itu ditanggung oleh orang lain? Yo bisa. Dengan cara seperti apa? Caranya seperti ini. Tadi sudah ada website, ya.
Website itu kita buat dengan server sendiri, harus harus membeli keamanannya, membeli bandwidthnya dan seterusnya. Kita akan memindahkan resiko-resiko itu kepada pihak lain. Ke siapa? Misalkan Google misalkan, atau penyedia atau provider domain dan hosting. Resiko-resiko itu akan kita limpahkan kepada ahlinya, akan kita limpahkan kepada orang yang ahli ke bagian itu, bagian keamanan misalkan dan seterusnya. Sehingga saat kita mendapatkan serangan dari orang-orang yang tidak diinginkan, resiko yang akan terjadi pasti akan minim. Karena apa? Sudah ditangani oleh ahlinya. Jadi resiko itu kita transfer ke pihak lain. Contoh berikutnya itu, kalau yang ada di tulisan itu kan kontrak asuransi ya. Sama halnya asuransi. Kita manusia itu pasti mati. Kemungkinannya besar enggak Pak? Bukan besar lagi, itu pasti mati. Tapi kapannya kita tidak pernah tahu. 30 tahun, 34 tahun, 40 tahun, mungkin juga bisa 90 tahun. Nah, saat kita sudah mengetahui resiko-resiko ini, bahwa kita akan mati, tapi misalkan meninggalkan anak istri misalkan, maka jiwa kita yang akan diasuransikan, ditransfer resikonya. Saat kita masih punya kredit rumah misalkan, saat kita meninggal rumahnya sudah lunas, anak istri menjadi tidak kepikiran membayar hutangnya misalkan. Itu menggeser atau mentransfer risiko yang harus kita tanggung kepada pihak yang ahli di bidangnya. Kemudian ada risk deferral. Kalau risk deferral itu penangguhan ya. Risk deferral itu ya menangguhkan itu semacam menunda. Jadi risk deferral itu menunda aspek sebuah proyek, misalkan kayaknya nanti dulu deh kita membuat websitenya kita pending dulu, kita buat infrastruktur yang lebih kuat dulu, server yang lebih besar misalkan, bandwidth yang lebih besar, HTTPS, keamanannya juga harus dipikirkan, suhu ruangan server juga dipikirkan dan seterusnya. Sehingga nanti kalau misalkan prasarananya, infrastrukturnya sudah siap, baru website itu muncul atau diimplementasikan. Itu yang namanya risk deferral. Jadi ditahan dulu, di hold dulu, saat sudah siap baru diimplementasikan. Oke. Berikutnya adalah risk retention. Kalau retention itu kan ya, ada beberapa yang harus diterima, ada beberapa yang harus dialihkan. Risk retention ini kata lainnya, resiko itu harus diterima oleh kita. Risk retention itu menerima ya, lebih ke menerima risikonya. Jadi bisa sih dihilangkan, bisa, tetapi ada beberapa yang harus kita terima sebagai bagian penting dari aktivitas. Misalkan, sudah deh kita langsung aja fokus ke websitenya, pembuatan website. Kemudian bagaimana kalau ada serangan? Tidak masalah, kita sambil belajar, website kita diobrak-abrik tidak ada masalah, tetapi kita menjadi tahu, oh ternyata masalahnya di sini. Kemudian di hari yang lain kita akan menjadi tahu, oh ternyata harus ditembok nih sebelah sini misalkan, harus diberikan keamanan nih di lubang yang ini. Sudah, berikutnya ada lagi serangan lagi dari cracker yang lain, tembus lagi di lubang yang lain. Oh ternyata di sana ada yang lubangnya, ada bug di sana. Nah, hal-hal itu yang harus kita terima sebagai risk retention.
Resiko-resiko yang terjadi merupakan bagian penting loh dari aktivitas kita, karena dari resiko-resiko yang kita alami itu kita terima, kita belajar dari kesalahan atau kekurangan kita sebagai sebuah perusahaan. Oke, jadi itu trik-trik atau seninya mengelola risiko. Kemudian ada penanganan risiko. Kalau misalkan kemungkinannya yang tadi ya, ini si kelanjutannya sama yang tadi. High probability, high impact, risikonya dihindari atau ditransfer. Ini penanganannya. Kalau kemungkinannya rendah, impactnya tinggi, kemudian bisa ditangani dengan dihindari, mitigasi risiko, contingency plan. Jadi harus membuat rencana-rencana penanganannya. Kalau kemungkinannya tinggi tetapi low impact, maka mitigasi risiko dan contingency plan. Kemungkinannya rendah, impactnya rendah, risiko dikurangi atau menerima efek. Contingency plan itu merupakan sebuah tindakan ya, tindakan alternatif yang dipersiapkan. Jadi saat ada tindakan pertama atau ya saat kejadian pertama kemudian terjadi sebuah risiko, maka contingency plan-nya apa nih, atau rencana alternatifnya apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang namanya contingency plan. Oke, berikutnya adalah implementasi manajemen risiko, yaitu memilih respon yang ada digunakan untuk menangani risiko implementasi yang telah direncanakan. Jadi istilahnya kayak macam simulasi ya. Jadi saat terjadi ini apa yang harus dilakukan, saat terjadi ini apa yang harus dilakukan, itu implementasinya dengan cara atau metode yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah diimplementasikan, ya sebetulnya implementasi ini tidak begitu krusial ya, tapi yang krusial itu, yang vital itu saat mengidentifikasi dan menganalisa ya, kemudian membuat strategi penanganannya. Kemudian membuat monitoring resiko. Karena rencana yang telah dibuat mungkin saja bisa terjadi perubahan mengenai penanganannya, mengenai risiko yang ditanggung oleh perusahaan atau apapun. Jadi dari dampak, dari akibat ataupun kemungkinan itu selalu dimonitoring, sehingga manajemen risiko yang dibuat itu tidak usang dan selalu dapat diimplementasikan. Pentingnya mempelajari manajemen risiko ini, saya akan memberikan pengetahuan umum ya. Jadi misalkan kalian sebagai anggota organisasi, maka dapat mengetahui metode untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan kalian ya, atau merugikan organisasinya. Sebagai pribadi dapat menjadi manajer risiko yang profesional di perusahaan dan lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya. Itulah pentingnya manajemen risiko. Saya mau ke sana, risikonya apa? Saya mau pergi ke Alfamart tidak pakai masker, risikonya apa? Kalian sudah tahu resiko-resiko yang harus ditanggung, dampaknya apa, saya kena ini karena akibatnya apa, dan seterusnya. Kalian lebih tahu. Berikutnya, ini apa sih sumbangan buat manajemen resiko bagi perusahaan? Misalkan menimbulkan keyakinan kepada pimpinan. Jadi kita bisa membantu meningkatkan kemampuan menganalisis, menyimpulkan sebuah kejadian gitu. Dapat mengurangi keraguan dalam mengambil keputusan dan dapat mendapatkan kepercayaan yang besar dari pihak-pihak yang terkait. Ini bagi keluarga, silakan dibaca sendiri. Bagi masyarakat. Latihan soal yang harus kalian buat yaitu apakah yang dimaksud dengan risiko dan manajemen risiko, seperti yang dijelaskan dan seterusnya ya. Silakan
kerjakan. Kapan dikumpulkan nanti saya akan umumkan. Yang penting teman-teman bisa mengerjakan dulu, dapat mengetahui. Seperti biasa, kalau masih ada yang bingung, masih ada yang belum jelas, silakan tanyakan kepada saya pribadi maupun di grup yang sudah kita sepakati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.